Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Zuma Herbal. Teman-teman, kali ini saya nemu lagi artikel yang sangat menyedihkan dan bikin hati kita itu jadi semangat untuk menjaga penyakit diabetes. Kalau Anda jarang baca-baca, maka nonton terus ya video saya yang bacain dan kalian tinggal dengerin aja ya, oke? Nah, ini sarapannya ya, ini sarapan saya teman-teman. Ini adalah kue diet yang saya bikin sendiri. Ini kue diet yang saya bikin sendiri dari tepung almond, keju, kemudian butter. Nah itu. Nah, ada lagi yang protes, Bu, saya ini orang kampung, bahan-bahan seperti itu susah, Bu, apalagi di Flores, katanya dia gitu. Jadi saya mohon Ibu kalau nge-share makanan, jangan yang susah-susah dong, yang ada aja di kampung, kami di pedalaman, Bu. Oke, maaf ya, nanti pasti saya kasihkan contoh-contoh makanan yang mudah dicari di kampung ya, oke? Tapi saya lanjutkan dulu ya. Ini tadi kue ini sangat rendah karbo karena tidak pakai terigu, tidak pakai gula. Gulanya pakai gula stevia. Nah, tapi sekali makan ya segini aja. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ini kecil-kecil banget nih teman-teman nih. Hampir sama dengan kuku saya, 2 kali kuku. Nah, ini enak banget. Aku cobain ya. Satu aja udah kenyang. Ini adalah kopi tawar. Kalian yang di kampung bisa giling sendiri ya. Kalau ibu saya dulu tuh giling sendiri loh teman-teman. Jadi kopinya tuh murni banget. Nah, kalau di kota kalian bisa beli yang klasik. Ini kalau punya saya ini Nescafe klasik ya, tapi saya nggak endorse. Terserah aja mau kapal api, mau Starbucks, mau apa aja, yang penting tawar. Kalau mau manis ya dikasih pemanis buatan. Tapi saya rasa saran saya jangan banyak-banyak makan pemanis buatan ya. Terus gimana Bu? Gula dong? Nggak usah. Ini aja, ini tawar nih. Nih kalau nggak percaya cicipin. Tawar enak teman-teman. Saya itu cocoknya kopi kapal api sama Nescafe. Tapi saya bener-bener nggak promosiin ya, karena saya nggak dibayar sama mereka. Ini hanya ini aja, hanya cerita saja. Nah sudah ya, ini sarapannya orang kota ya teman-teman ya. Sekarang buat orang kampung yang tidak ada butter-butteran, tidak ada keju-kejuan, baiklah. Nih, teteng, saya juga nyiapin teman-teman contoh-contoh nih. Ini adalah kolak labu parang. Ini bukan hanya orang kampung, orang kota juga suka banget nih, apalagi saya juga senang banget. Segini ini 100 gram. Ya, jadi saya beli 10.000 itu dapat hampir 1 kilo. Terus saya potong jadi 3, satu potong itu 3 on. Nah, setiap saya masak itu saya masak 3 on. Saya maam sama suami. Nah, ini gulanya gula stevia. Dan santannya kebetulan saya lagi nggak punya santan, saya kasih susu fiber cream. Kalau kalian rajin, masih sempet, kalian ke pasar beli kelapa yang parutan, yang bagus, marutnya bersih, yang higienis. Di rumah kalian peres sendiri pakai air matang, udah nggak usah direbus. Waktu kita bikin kolak ini direbus pakai air biasa. Lalu waktu mensajikan baru kita kasih santan tadi, santan kanil, santan kental yang mentah, tapi airnya mateng ya. Catat ya. Dan tinggal mensajikan, itu lebih sehat banget ya, karena santan yang segar tanpa pemanasan itu banyak banget kandungan vitamin, mineralnya itu masih lengkap. Oke teman-teman, sebentar ya iklan lewat. Bagi Anda yang baru datang, belum kenal siapa dan apa itu Zuma Herbal, kami adalah channel yang membahas penyembuhan penyakit diabetes mellitus tanpa obat tipe 2 ya, kanker dan
obesitas. Jadi kalau kalian datang ke sini, pastikan Anda sedang mencari pengobatan untuk diabetes kamu. Oke, ini contoh sudah saya singkirkan ya. Oke, kita mau baca artikel dulu ya. Kita baca langsung ya artikel dari saya nemu di grup ya. Jadi dia nggak ngechat saya nggak, tapi saya emang nemu karena saya tiap hari itu cari artikel-artikel yang membahas pengalaman sembuh atau curhatan mereka yang bertanya, itu yang saya cari tiap hari. Saya baca sampai tuntas. Emang saya kutu buku ya teman-teman. Sampai setua ini loh saya nggak pakai kacamata, alhamdulillah. Saya baca koran tuh bisa tanpa kacamata, alhamdulillah. Lah itu kenapa? Itu karena gula darah kita itu nggak tinggi gitu loh ya. Jadi saya sempat kena diabetes. Awal ketemu itu 275 gula darah sewaktu. Jadi belum konangan, belum terlalu tinggi. Lalu saya kejar-kejar dengan penyembuhan secara herbal dan secara nutrisi. Jadi alhamdulillah sekarang tertolong. Oke teman-teman, ini makanya saya share-share ke saudara-saudara, ke teman-teman semuanya tercinta, bahwa diabetes itu kalian gak usah sedih, bisa kok. Yang penting kalian tahan, menahan godaan tidak makan nasi ya, itu aja. Kalau Anda bisa meninggalkan nasi itu gampang, yang lain-lain tuh ikut semua gitu loh. Tapi kalau kalian tetap bandel, nasi tetap kalian makan. Saya nggak bisa bu meninggalkan nasi 6 sendok aja. Nah kalau itu, waduh, itu kalau kayak gitu itu nggak mungkin. Nanti kalau sambelnya enak pasti nambah lagi 6 sendok, ya nggak? Iya, saya juga gitu kok dulu, tapi ya. Nah karena sekarang saya ingin sembuh dan saya sudah sempat 146 gula darah sewaktu. Nah makanya saya makan kue ini agak banyak. Bagi Anda yang gulanya masih tinggi, ini kue dibatasi ya, 3 keping aja. Karena 1 keping ini 1,5 gram karbonya. Kalau 3 berarti udah 4,5 gram. Kalau 6, 1,5 kali ini udah 9 gram. Jadi separuh dari jatah Anda yang 20 gram itu di sini di diet Zuma atau diet keto ya, sama ya. Jatahnya mereka juga sama dengan kita, yaitu tiap tubuh itu 20 gram saja karbonya. Itu nanti terbabat habis dengan makan kue ini, karena segini ini udah 9 gram karbonya ya, hati-hati. Makanya terus nanti ditambah lagi minum manis, jangan. Jadi minumnya ini aja, tawar aja ya. Nah nanti saya kasih tahu ya trik-triknya supaya kita kuat, supaya kita nggak lapar, supaya kita nggak jelalatan, supaya kita nggak kepengen makan nasi. Semuanya akan saya bahas tuntas di channel saya Zuma Herbal. Kalian lihat aja, nonton terus dari sekarang sampai besok, sampai kemarin-kemarin, scroll terus ya. Tapi setahun yang lalu, jadi saya ketemu keto ini teman-teman kira-kira setahun ya. Jadi sebelum setahun saya itu penganut diet ini, food combining. Jadi kalau ada resep-resep saya yang dulu-dulu ya, kalau kalian memilih keto ya jangan diikutin gitu loh ya. Pokoknya yang diet zero karbo atau defisit karbo itu yang kalian ikutin ya. Karena saya sudah membuktikan, saya sudah ikut diet apa aja, diabetes itu nggak bisa sembuh. Gula itu nggak mau turun. Contohnya nih, saya makan nasi saya kurangin. Tapi namanya nasi, kalau udah ketemu sambal, aduh nikmatnya bukan main. 2 kali nambah, ngantuk deh. Akhirnya tidur. Nah bangun tidur, maghrib, kaki cekit. Nah itu yang terjadi teman-teman. Kalau kalian nggak bisa meninggalkan nasi tuntas, ya itu akhirnya kayak gitu. Oke, mari kita baca artikelnya ya. Jadi teman-teman ini artikelnya ya, saya bacain ya. Ini dari seseorang yang namanya saya nggak mau nyebutin namanya ya, takutnya beliau nggak mau. Ini loh, kaki mamaku kena diabetes, gula darah sempat tinggi dan sekarang udah normal. Tapi luka belum kering, masih basah. Cara merawat luka supaya cepat kering gimana ya? Kalau ke rumah sakit mahal sekali, saya nggak ada uang. Dan mama saya harus makan apa ya tiap hari, menunya supaya nggak tinggi lagi gula darahnya. Nah ini fotonya juga disertakan, cuman nih ya saya kasih tahu ya teman-teman.
Loh ini loh teman-teman, fotonya Masya Allah tuh. Jadi kakinya tuh seperti gangren. Kalau sudah kayak gitu itu pastinya gula darah sangat tinggi dan sangat ngeri ya teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang belum mengerti cara mengobati DM. Jadi saran saya ya, selain Anda ke dokter, kalau sudah parah kayak gitu, kakinya tuh sudah istilahnya itu sudah membusuk ya, dalam-dalamnya tuh banyak jaringan-jaringan nanah gitu yang tersembunyi di dalam itu. Nah itu kalian memang harus ke dokter, harus ditangani oleh seseorang yang ahli, paling tidak itu perawat ya. Kalau kalian bisa membayar perawat, kalian bayarlah perawat untuk meramut kaki ibu Anda itu ya. Itu ibunya ya yang sakit. Makanan itu yang perlu dijaga ya, biar cepat kering. Kalau enggak, kalau kalian tetap makannya enggak mau jaga, cuman ngurangin karbo, nasi diganti kentang, nasi diganti nasi merah 5 sendok, itu enggak bisa, bener-bener enggak bisa. Pokoknya kalian harus ngikutin diet zero karbo, ada tuh zero karbo. Cari aja di Facebook ya, itu asuhan Bapak Dominic. Itu saya kagum sama beliau, itu saya cocok banget. Semua yang disarankan di dia itu sama dengan diet saya, Zuma Herbal itu sama. Jadi saya anjurkan kalian kalau kepengen mencari opini selain dari saya, kalian bisa cek-cek ya, namanya Bapak Dominic, itu bagus banget ya. Saya nggak tahu beliau itu profesor apa dokter, tapi kata-katanya itu sangat penuh dengan ilmiah gitu loh. Memang beliau mempelajari biokimia ya. Jadi di situ itu bagus banget. Beliau menyarankan zero karbo. Kalau saya defisit karbo ya, hampir sama, cuman namanya aja beda. Jadi gini ya, Mbak yang curhat itu, saya sarankan mulai sekarang ibu Anda itu, kan Anda cerita katanya hari ini ibunya pulang ke rumah kan, habis dirawat di rumah sakit, jempolnya sudah diamputasi teman-teman. Nah ibunya di rumah tolong dirawat dengan makanannya dijaga. Kalau ibunya rewel, Anda siapkan gitu loh. Kan banyak ya contoh-contoh kayak tadi itu ya. Nih misalnya kayak gini, sarapannya kasih ini aja. Kalau orang tua usianya 60 biasanya gak rewel ya. Disuruh gak boleh makan nasi tuh gak bisa. Singkong, singkong. Dikasih apa tuh telur gak mau. Ya udah kasih aja ini. Labu parang 100 gram. Ya boleh kasih santan gini, ini kan kita memang tinggi lemak, nggak apa-apa ya, nggak usah takut. Diet kita itu boleh lemak ya, karena energinya nanti itu berganti dengan lemak, bukan di karbo lagi. Nah nanti ibunya sarapan kasih itu, lalu makan siang kasih ini. Saya juga punya nih teman-teman, lengkap nih punya saya nih. Ini makan siangnya nih kasih ini ya. Ini dari tetelan yang saya bumbu sop. Lalu saya cemplungin tahu goreng yang sudah saya potong-potong nih. Tahu goreng, tahu digoreng dulu lalu dipotong-potong, dicemplungin ke sini. Ini tetelannya boleh dibumbuin sop, semur, tapi nggak pakai kecap manis ya teman-teman. Ini kenapa kok warna coklat? Hayo, mencurigakan ya? Mencurigakan seperti kasih kecap ya? Enggak teman-teman ya, ini kenapa bisa coklat? Aduh saya jadi ketawa sendiri. Bawang goreng saya goreng ternyata gosong sebagian karena sayang dibuang, karena belum pahit saya masukkan ke sini, ternyata warnanya jadi cakep, jadi seolah-olah ada kecapnya gitu ya. Nah bumbunya cuman merica, bawang goreng, garam, udah. Kalau dia nggak doyan daging, waduh itu repot. Sedikit demi sedikit diarahkan ya makan hewan, misalnya ganti ikan laut, ikan gabus itu bagus untuk penumbuhan jaringan baru ya. Kemudian ini misalnya ibunya malam mau maem, biasanya orang kalau habis diamputasi itu shock teman-teman, gak doyan makan beneran nih. Aduh saya kalau cerita kayak gitu tuh banyak dan sangat menyeramkan ya. Tapi buat Mbak yang punya ibu seperti itu nggak usah ikut down ya, Mbak harus rajin merawat ibunya, itu pahala loh ya. Nah ini pepes tahu, ibunya bikinin ini. Kalau nggak bisa bikin, beli aja di pasar. Ini saya beli di warung gudeg segini ini, kalau nggak salah 6.000 ya, suami yang beli kemarin. Saya simpan di kulkas, kalau saya lapar, untuk camilan bisa. Ini pepes tahu teman-teman ya.
Gak usah saya buka ya, udah tahu kan pepes tahu kayak apa. Nah terus tadi itu sopnya misalnya nih, maaf nih, misalnya dananya kepepet, gak punya duit, maaf sekali lagi, kalian bisa beli ceker aja ya, ceker beli aja 5.000 atau 10.000 itu dapat banyak kok. Nah ceker direbus yang lama sampai berjam-jam biar mineralnya semua yang dalam tulang ceker itu keluar semua. Nah itu nanti bikin kita itu badannya kuat, dan vitamin-vitamin mineral yang kita butuhkan bagi orang untuk penyembuhan DM itu terdapat dari tulang-tulang itu ya. Jadi jangan lupa setiap hari kalian semuanya saya sarankan sediakan kaldu ya, kaldu dari tulang sapi, tulang ayam, itu bagus banget untuk mengganti mineral yang terbuang. Di samping itu boleh makan garam grosok ya. Garam grosok itu apa? Lihat di video saya yang kemarin-kemarin ya. Nah pentingnya ikut diet mentoring, kalian nanti akan dibimbing oleh seorang yang sudah berpengalaman, dan beliau itu sudah merawat, berpengalaman mendampingi orang-orang yang sakit DM sampai bisa turun normal. Yang gulanya 600 itu bisa turun normal, yang borokan itu bisa kering karena dengan gulanya normal ya sudah gitu loh. Oh ya, kemudian cara merawat luka diabetes ya. Cara merawat luka diabetes itu yang kita butuhkan pertama-tama itu lukanya kita cuci dengan sabun luka ya, warnanya biru itu loh, bisa beli di apotik ya. Kemudian cairan NaCl atau cairan yang biasa dipakai infus itu. Kemudian kamu siapkan kasa steril, jadi belilah itu, siapkan ya, beli yang banyak ya. Kemudian kasa pengisap atau eksudat, dulu ibu saya juga pakai itu. Ada yang ukuran kecil, ada yang sedang, ada yang besar, tergantung lukanya seberapa. Kamu ukur aja, misalnya lukanya 10 cm ya belilah yang segitu. Ada juga obat bubuk putih, itu tanya aja di apotik ya, saya lupa namanya. Atau salep juga ada untuk menjaga pH luka itu agar tetap bagus dan lain-lain. Jadi pertama itu lukanya dicuci dengan sabun, kemudian dibersihkan lagi dengan cairan NaCl, kemudian dibersihkan kalau ada kulit-kulit yang menguning itu teman-teman ya, itu harus digunting rapi. Karena apa? Karena itu nanah yang kering, itu harus dibuang. Cara menggunting hati-hati, guntingnya itu harus dibersihkan dulu, kalau perlu direbus, lalu dibersihkan dengan alkohol lagi, dilap sampai kering dengan kasa yang bersih. Tangan kalian juga harus cuci tangan dulu pakai alkohol. Nah setelah itu luka yang kering-kering itu diguntingin, terus dibersihkan lagi dengan NaCl, dengan betadine, baru diawur-awurin obat itu, mau salep atau bubuk itu ya harus nanya ke apotik ya. Kalau kalian punya duit, lebih baik saya sarankan nyewa perawat aja. Dulu ibu saya itu pernah nyewa perawat, tapi untuk terapi. Nah kalian kalau punya duit, saya sarankan mending nyewa perawat ya, seminggu 2 minggu lah. Nah nanti kalian bisa belajar dari perawat itu, kamu lihat aja apa yang dilakukan. Nah nanti bisa. Itu ya teman-teman. Untuk seterusnya saya sarankan tetap makannya itu yang penting, kalian harus defisit karbo itu biar cepat kering. Jadi kalau lukanya itu dirawat, kemudian kalian makannya juga mau menjaga, insya Allah cepat kering. 3 minggu aja itu menurut pengalaman teman-teman yang sakit itu ya, itu pada bisa sembuh, tergantung orangnya, tergantung gulanya berapa gitu ya. Nah oke teman-teman, saya rasa sudah cukup panjang lebar. Oh ya, ini ada lagi nih yang harus saya edukasikan ke kalian ya, ini penting banget nih. Ini kismis teman-teman. Ini dulu saya hobinya makan ini, katanya buah kering nggak apa-apa, vitaminnya sama dengan yang seger gitu kan. Ternyata tahu nggak, kismis ini karbonya berapa? Masya Allah tinggi banget teman-teman ya, jangan salah loh ya. Kalian hati-hati kalau makan ini, bolehnya gini, ambil 2 sendok terus kalian rendam pakai air panas mateng, dibuang airnya,
kasih lagi sampai anyep gak ada rasa. Nah baru deh kalian boleh maem itu ya, karena ini ada gulanya. Selain gula yang dari bawaan juga ada penambahan gula supaya awet. Itu kismis itu kalau nggak salah ya 70 sekian karbonya teman-teman, gede banget masya Allah ya. Tapi saya kalau bikin brownies suka tak kasih ini, tapi tak cuci dulu. Yang tadi itu cuci dulu sampai gak ada rasa, baru kita masukkan ke brownies. Sedikit aja lah buat tombol kepingin aja. Kalau satu loyang tuh saya kasih 1 sendok makan, itu pun sudah saya cuci bersih ya gitu. Oke. Oh ya, kemarin ada lagi ya, semalam ya ada pertanyaan kacang koro. Kacang koro itu kan enak banget ya kan, rasanya gurih kayak kemiri. Secara logika aja nggak usah bertanya ya, ibu-ibu itu sudah tahu kalau kacang koro itu berpati. Jadi teman-teman misalnya kalian tuh pergi ke rumah orang dan di situ kalian disuguhi kacang-kacangan, kalian lihat aja kalau dia berpati dan rasanya itu gurih banget, itu pasti tinggi ya kan. Nah dari situ aja sudah ketahuan. Dan setelah saya cek ternyata karbohidrat dari kacang koro itu 56 gram per 100 gram. Ya ampun, kalau kalian kepingin sekali kalian boleh ngicipi setengah sendok teh, itu aja ya pesan saya teman-teman ya, jangan satu gegem. Nah itu oke. Apalagi kalian kalau ingin bertanya apa saja boleh silahkan komen di bawah, nanti insya Allah akan saya bahas ya. Bagi yang belum kenal dan belum tahu, belum pernah subscribe, monggo subscribe dulu, like and comment, dan tekan tombol lonceng biar Anda nanti tahu apabila saya bikin video-video edukasi yang baru. Dadah.